I give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my assignment. I'm Fuhail Wardah from the second IKT, and nice to meet you. In this video, I will explain about clause, that is, adjective clause, noun clause, and adverbial clause. Before that, we have to know what is clause. Clause is a group of words containing subject and predicate. There are two kinds of clause, that is, dependent and independent clause. Jadi, clause adalah kalimat yang memiliki subjek dan kata kerja. Clause terbagi menjadi dua jenis, yaitu dependent clause dan independent clause. Dependent clause, kalimat yang memiliki subjek dan kata kerja, tetapi bukan kalimat lengkap. Artinya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya diiringi dengan konjungsi. Yang kedua, yaitu independent clause. Independent clause adalah kalimat yang memiliki subjek dan kata kerja dan bisa berdiri sendiri. Artinya, dia sudah menjadi satu kalimat yang lengkap. Okay, the next, let's begin to learn about adjective clause, noun clause, and adverbial clause. Adjective clause is clause modifies noun or pronoun. Adjective clause is a kind of dependent clause. Jadi, adjective clause berfungsi untuk menjelaskan noun atau pronoun. Adjective clause merupakan bagian dari dependent clause. Nah, biasanya adjective clause ini sering disebut relative clause. Ada beberapa konjungsi yang bisa digunakan dalam adjective clause. Di sini saya akan mengelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama untuk menggantikan subjek, yang kedua objek, yang ketiga possessive, kepemilikan, yang keempat adverb atau keterangan. Oke, yang pertama yaitu untuk menggantikan subjek, disingkat RPS, relative pronoun as subject. Ada who, which, that. Who untuk person, which untuk non-person, that untuk person ataupun non-person. Rumusnya, setelah konjungsi biasanya langsung diikuti verb. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama, the man is handsome sebagai main clause. Yang kedua, he wears black hat sebagai sub clause. Nah, dari sini kita analisis mana yang memiliki kesamaan, yaitu the man dan he. Di mana he yang dimaksud di sini adalah the man. Ada seorang laki-laki tampan. Dia memakai topi hitam. Oke, he merupakan pronoun dari the man. Dalam subclause, he berkedudukan sebagai subjek. Untuk membuat adjective clause, maka harus menggunakan conjunction yang bisa menggantikan noun yang akan dijelaskan. Jadi pertama-tama kita menulis noun dulu. Noun yang akan dijelaskan, yaitu the man. Kemudian menulis conjunctionnya. Kita tulis who. Kenapa who? Karena he atau the man ini merupakan person. Maka kita memakai who. Who wears black hat is handsome. Who wears black hat adalah rangkaian adjective clause. Who sebagai conjunction, wears sebagai verb. Jadi who di sini bisa juga sebagai subjek dari kata kerja wears. Kemudian rangkaian adjektif ini menjelaskan tentang the man. Jadi seorang laki-laki yang memakai topi hitam adalah tampan. Gitu. Dalam complex sentence, is sebagai kata kerja utama. Terletak sebagai kata kerja utama. Sedangkan subjeknya dalam complex sentence yaitu the man who wears black hat. Yang kedua yaitu RPO. RPO, relative pronoun as object. Conjunctionnya yaitu whom, which, that. Whom untuk person, which untuk non-person, that person on non-person. Rumusnya, setelah conjunction diikuti subject, setelah itu verb. Oke, langsung saja. Ini terdapat dua kalimat. I like the book. Main clause, you recommend it
subclause. It yang dimaksud di sini apa? It yang dimaksud di sini yaitu the book. Kedudukan it terletak sebagai objek dalam subclause. Untuk membuat adjective clause, maka kita harus menggunakan conjunction yang dapat menggantikan it, yaitu which. Karena apa? It yang dimaksud di sini kan adalah the book. The book termasuk non-person, maka menggunakan which. Yang harus kita tulis yaitu yang pertama main clause-nya, I like the book. Kemudian conjunction which, you recommend it. Which sebagai conjunction, you adalah subject, recommend adalah verb. Which sampai recommend ini adalah adjective clause. Yang mana adjective clause ini menjelaskan the book sebagai noun phrase. Dalam complex sentence, I kedudukannya sebagai subjek, like sebagai kata kerja utama atau verb 1 ya. Objeknya yaitu the book which you recommend. Yang ketiga yaitu RPP, relative pronoun as possessive. Conjunctionnya yaitu whose. Syaratnya di sini setelah whose harus langsung diikuti noun. Karena menjelaskan kepemilikan, jadi masih terikat dengan noun. Setelah itu baru subject dan verb atau langsung verb. Oke, langsung saja ada 2 kalimat. Hilda is in Kudus sebagai main clause. Lily brings her jacket subclause. Her jacket. Her menjelaskan kepemilikan yang gendernya perempuan. Jadi her di sini siapa yang dimaksud? Yaitu Hilda. Nah, untuk membuat adjective clause, maka her di sini harus digantikan dengan kata whose. Pertama-tama ditulis dulu noun-nya yaitu Hilda, whose langsung diikuti oleh noun yaitu jacket. Lalu Lily brings is in Kudus. Jadi whose conjunction. Jacket adalah noun yang dijelaskan kepemilikannya. Kemudian Lily adalah subjek dari kata kerja brings. Whose jacket Lily brings adalah adjective clause. Adjective clause di sini menjelaskan noun-nya yaitu Hilda. Dalam complex sentence, is berfungsi sebagai kata kerja utama. Jadi di sini biar nggak bingung maknanya ya. Siapa yang ada di Kudus? Yaitu Hilda. Hilda yang mana sih? Hilda yang jaketnya dibawa Lily atau Hilda yang Lily bawa jaketnya. Kemudian Hilda whose jacket Lily brings menjadi subjek dalam complex sentence, yaitu subjeknya is. Yang terakhir yaitu RA, relative adverb. Relative adverb di sini ada 3. Relative adverb of place, relative adverb of time, and relative adverb of reason. Conjunctionnya yaitu what, where, when, why, that, in, or on, or at which. Maksudnya yaitu in which, on which, atau at which. Yang akan saya contohkan di sini yaitu relative adverb of place. Ada 2 kalimat. The garden is beautiful. I meet my old friend there. There yang dimaksud di sini adalah the garden. Untuk membuat adjective clause, maka there diganti dengan where, di mana where di sini menjelaskan place. Place-nya yaitu the garden. Pertama-tama kita tulis dulu noun phrase-nya yaitu the garden. Kemudian conjunction where diikuti kata dalam subclause yang lain, meet old friend. Dilanjutkan main clause-nya lagi is beautiful. Where conjunction I sebagai subjek, meet verb. Where I meet old friend ini adalah adjective clause yang menjelaskan the garden. Jadi ini menjelaskan the garden. Dalam complex sentence, the garden where I meet old friend menjadi subject.
dari verb is. Jadi taman yang aku bertemu atau taman yang mana aku bertemu teman lamaku itu sangat cantik atau indah begitu ya. Di sini saya meringkas konjungsi yang dapat digunakan dalam adjective clause, yaitu whom, who, which, that yang maknanya yang, lalu whose yang maknanya nya atau menjelaskan kepemilikan, where, when, why, where di mana, when kapan, why mengapa. Yang tadi ya rumus who, yaitu setelah who harus langsung diikuti verb. Whom subject plus verb, which dan that bisa subject plus verb atau langsung verb. Kemudian yang whose harus langsung diikuti noun, kemudian subject plus verb atau verb. Where, when, why yaitu subject plus verb. Who, which, that masuk dalam kategori relative pronoun as subject. Whom, which, that masuk dalam kategori relative pronoun as object. Whose masuk dalam kategori relative pronoun of possessive, dan where, when, why masuk dalam kategori relative adverb. Noun clause is clause function as noun. It could be subject, object, or complement. The general conjunction of noun clause are that, question word, and whether or if. Jadi, noun clause adalah clause yang berfungsi sebagai noun, yang bisa berkedudukan sebagai subject, object, atau complement. Macam-macam konjungsi noun yaitu that, whether atau if, dan question word yang berupa what, where, when, why, how, dan yang lainnya. Di sini saya akan menyebutkan contoh noun clause berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu yang berfungsi sebagai subject, as subject. Contohnya, that Fatir comes on time is good. That di sini sebagai conjunction. Fatir yaitu subject, comes menjadi verb. Jadi Fatir ini subject dari comes. On time merupakan adverb. That Fatir comes on time ini adalah rangkaian noun clause yang menjadi subject dari is. Is di sini adalah verb utama dalam complex sentence. Yang kedua yaitu sebagai object, as object. Contohnya, I don't know what Jen likes. Conjunctionnya yaitu what. What sebagai conjunction. Jen sebagai subject dari verb likes. Jadi what Jen likes ini adalah rangkaian noun clause yang menjadi objek dari verb know. Jadi dalam complex sentence, know adalah verb yang objeknya berupa what Jen likes dan subjeknya adalah I. Yang ketiga yaitu sebagai pelengkap atau as complement. Contohnya, Prilly is who I had. Prilly di sini menjadi subject dan is menjadi verb. Verbnya ini tipe verb ordinary intransitive yang mana tidak butuh objek tapi butuh complement of subject. Mana complement of subjectnya? Complement of subjectnya yaitu who I had. Ini merupakan rangkaian noun clause. Who sebagai conjunction, I subject, dan had adalah verb ordinary transitive. Kuncinya dalam noun clause yaitu konjungsi selalu terletak sebelum subjek. Diingat-ingat ya, konjungsi selalu terletak sebelum subjek. Adapun rumusnya yaitu konjungsi subjek plus verb. Adverbial clause is clause function as adverb. The position of adverbial clause can be in the beginning, middle, or last of sentence. Adverbial clause fungsinya menjadi adverb dalam sebuah kalimat. Posisinya terletak di awal, tengah, atau akhir kalimat. Ketika terletak di awal dan tengah, maka membutuhkan koma. Jenis atau macam adverbial clause ini banyak loh. Ada adverbial clause of place, of manner, of time, of reason, of condition, dan masih banyak lagi. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu adverbial clause of condition.
Adverbial clause of condition yaitu kalimat yang menyatakan sebuah kondisi atau syarat. Nah, ketika kalimat itu mengandung adverbial clause of condition, biasanya disebut conditional sentence. Konjungsi yang kita gunakan di sini yaitu if, even if, as long as, unless, in case, so long as, if only. Berikut contoh dari adverbial clause of condition. Yang pertama yaitu as long as you don't break the law, you will be fine. Di sini as long as sebagai conjunction, you subject, don't break adalah verb. As long as you don't break the law merupakan adverbial clause of condition yang terletak di awal kalimat. Maka dari itu menggunakan koma. Yang kedua, she'll come to my party only if you accompany her. Only if ini merupakan conjunction, you accompany her. Jadi only if you accompany her adalah adverbial clause of condition yang terletak di akhir kalimat. Contoh berikutnya yaitu I can't help you unless you tell me what's going on. Jadi unless ini sebagai conjunction, you subject, tell verb. Unless you tell me what's going on sebagai adverb clause of condition yang terletak di akhir kalimat. Aku tidak bisa membantumu kecuali kamu memberitahuku apa yang sedang terjadi.